Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Johanna Sahertian, Guru Matematika di SMP Negeri 6 Kota Sorong. Saya akan berbagi praktek baik tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Kami pada tahun ajaran 2022-2023 telah melaksanakan implementasi kurikulum mereka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan salah satu poin keunggulan dari kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil koordinasi dari koordinator proyek dan kepala sekolah dan keputusan bersama fasilitator, maka proyek yang kami ambil dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema mengolah sampah organik menjadi pupuk. Tema proyek ini kami ambil berdasarkan situasi dan kondisi serta tantangan-tantangan yang ada di sekolah kami. Seperti apa situasi dan kondisinya? Mari kita simak berikutnya. Situasi sekolah kami, pekarangan yang luas, yang banyak pepohonan besar, sehingga banyak sampah daun kering. Sisa-sisa sayuran dan buah atau limbah pertanian dari lokasi pasar yang berdekatan dengan sekolah kami yang belum dimanfaatkan. Sampah hanya dibiarkan begitu saja, sampah hanya dibakar, sehingga lingkungan menjadi tidak nyaman dan kelihatan kotor. Hal ini semakin diperparah lagi dengan tantangan-tantangan yang ada, di mana masih kurangnya kesadaran peserta didik dan masyarakat terhadap peduli lingkungan. Sampah masih merupakan tanggung jawab dari petugas kebersihan. Peserta didik ada yang belum memahami manfaat pentingnya sampah jika sampah sudah diolah. Bagaimana cara mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna? Belum dipahami oleh peserta didik. Peserta didik tidak menyadari akibat dari sampah jika sampah tidak diolah dengan baik. Langkah-langkah atau alur pelaksanaan proyek disusun oleh tim fasilitator. Langkah-langkah tersebut melalui 4 tahapan, yaitu tahap pengenalan, tahap kontekstual, tahap aksi, dan tahap refleksi. Pada tahap pengenalan, fasilitator menanamkan konsep tentang gaya hidup berkelanjutan dengan cara berdiskusi maupun bermain. Tahap yang kedua, tahap kontekstual. Di sini fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari informasi dengan gaya belajar mereka tentang gaya hidup berkelanjutan. Baik itu lewat YouTube, mengunjungi tempat pembuangan terakhir, atau lokasi pasar. Dengan bimbingan fasilitator, peserta didik dituntun untuk menuangkan apa yang mereka lihat dan informasi yang mereka dapatkan dalam sebuah bentuk karya poster, lagu, peta konsep, maupun role play. Tahap yang ketiga adalah tahap aksi. Pada tahap ini peserta didik dapat mengkampanyekan apa yang mereka dapatkan dalam bentuk poster, lagu, peta konsep, dan role play. Di sini mereka menyampaikan tentang gaya hidup berkelanjutan, menunjukkan kesadaran peduli lingkungan, perlu penerapan gaya hidup berkelanjutan, dan cara menerapkan gaya hidup berkelanjutan. Dengan bimbingan fasilitator, peserta didik diberi penjelasan tentang cara mengolah sampah organik menjadi pupuk dengan terlebih dahulu peserta didik mengumpulkan sampah, memilah sampah, membuat sampah organik. Setelah itu, pupuk selesai dibuat, dilakukan lagi pengontrolan dan sampai pada proses panen. Tahap yang keempat yaitu refleksi. Refleksi yang pertama tentu terhadap peserta didik untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap kegiatan yang dilakukan, ketertarikan peserta didik terhadap materi yang diberikan, bagaimana perasaan mereka, tingkat pencapaian yang dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, refleksi pelaksanaan proyek. Refleksi pelaksanaan proyek dilakukan pada akhir pelaksanaan proyek dengan tujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian proyek, apa kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan yang ada,
saat pelaksanaan kegiatan supaya dapat merencanakan kegiatan tindak lanjut. Dengan adanya pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka dampak pada peserta didik, kolaborasi yang baik, mereka lebih kreatif, potensi-potensi yang ada pada diri mereka jelas terlihat, mereka mengalami perubahan perilaku, di mana mereka telah membuang sampah pada tempatnya, dan mereka dapat membuat pupuk dari sampah organik sendiri. Kemudian, dampak yang terlihat pada guru, pengetahuan guru semakin bertambah dan guru lebih memahami tentang potensi-potensi yang ada pada peserta didik untuk mereka kembangkan. Sedangkan dampak pada sekolah kami mulai lebih bersih, aman, dan nyaman. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya pelaksanaan proyek adalah: 1. Ada kerjasama di antara fasilitator. Yang kedua, fasilitator harus memiliki modul ajar. Yang ketiga, fasilitator harus memahami benar materi yang akan disampaikan oleh peserta didik. Dan yang berikut, dukungan dari kepada sekolah. Demikian video praktek baik saya, semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Guru hebat yang telah melakukan implementasi kurikulum KBM. Terima kasih.